Kami datang menundukkan hati dan pikiran kami di hadapan-Mu. Terima kasih Engkau membuat kami berharga. Terima kasih Engkau melayakkan kami untuk duduk di sini, melayani Engkau. Kalau kami melihat diri kami bukanlah siapa-siapa. Tapi Kau membawa kami jauh sampai hari ini, menjadi anak-anak-Mu, menjadi hamba-Mu, yang Kau layakkan untuk melayani Engkau. Terima kasih. Berfirmanlah Tuhan. Kami membuka hati kami untuk kami belajar menerima apa yang Kau sabdakan pada hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Terima kasih saya diberi kepercayaan pada hari ini membagikan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Adapun yang saya bagikan kita belajar pada hari ini, ketika saya merenung Bapak Ibu, selama ini kita berdoa tentang bagaimana cara meminta kebangunan rohani di setiap lini pelayanan kita, bahkan di kota Pekanbaru sampai ke ujung-ujung bumi. Saya berpikir kebangunan rohani itu adalah satu-satunya bagaimana Tuhan menaruhkan rohnya, memberikan suatu lawatan yang hebat, dan kita minta roh itu. Dan saya mempercayai ketika itu terjadi, pasti terjadi kebangunan rohani, amin. Tapi yang kita belajar pada hari ini, ada satu sisi yang lain yang bisa Tuhan pakai juga dalam melakukan suatu kebangunan rohani. Selain daripada yang saya beritakan tadi, bahwa apakah itu kita akan belajar Bapak Ibu. Sisi yang lain seperti apakah yang sebenarnya bisa Tuhan pakai untuk membangun sebuah kebangunan rohani. Kita akan belajar dari Daniel 6, tolong ditampilkan. Daniel 6 ayat 10 sampai 11. Kita akan sama-sama membaca Bapak Ibu. Adakah bisa ditampilkan? Baik, saya akan bacakan pada kita semua Daniel 6 ayat 10 sampai 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu, saya di sini belajar, kita belajar di sini. Di dalam ayat ini dia katakan, mungkin saya akan membagikan siapa Daniel ini. Sekilas balik tentang Daniel. Daniel adalah seorang anak muda yang ketika invasi Babilonia ke arah Yehuda, dia diangkut bersama tawanan lain untuk dibawa ke negeri Babilonia. Waktu itu pada zaman Nebukadnezar. Nah, syarat mereka yang diangkut dari tawanan itu adalah mereka adalah orang-orang pilihan dalam perawakannya. Kita lihat supaya kita lebih tahu di Daniel 1 ayat 4. Siapakah Daniel? Ya, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengalaman banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah lulus seleksi. Ibarat sekarang kalau ada ujian untuk STPDN yang ingin akan belajar untuk sekolah pemerintahan, mereka inilah orang-orang seperti ini. Orang-orang yang cakap, punya postur, punya pendidikan, punya ilmu, dan ini lolos seleksi dibawa kepada kerajaan Babilonia pada saat itu untuk bekerja sebagai pelayan raja. Nah, di dalam pekerjaannya dia adalah orang yang menonjol. Artinya di dalam Daniel 6 ayat 4, kembali kita ke Daniel 6, dia katakan bahwa Daniel itu melebihi para pejabat. Nah, waktu itu raja di dalam Daniel 6 sudah berganti menjadi Raja Darius. Waktu itu Daniel ini orang yang menonjol secara perilaku, secara karakter. Dia bilang Daniel memiliki roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa artian di sini adalah berkarakter yang kuat,
bukan roh yang bagaimana ya, dia karena R-nya kecil, roh, artinya dia mempunyai karakter yang kuat, dia membrand dirinya melebihi, ada perbedaan dari rekannya yang lain, hingga dia diberi kepercayaan oleh Raja Dirus menjadi tangan kanannya, yaitu dia menjadi nomor 2-nya orang Darius. Ya, tadinya mereka 3 menteri koordinator lah ceritanya. Tetapi karena ada perbedaan karakter dan Tuhan memberi penghormatan kepada Daniel untuk karakter yang dimilikinya, untuk perbedaan yang dimilikinya, dia diberikan satu posisi yang lebih tinggi, yaitu menjadi tangan kanannya, begitu kira-kira. Tapi masalah di sini dimulai. Apa yang terjadi? Ketika diberikan posisi itu, terjadi suatu huru-hara. Apakah teman-temannya itu iri kepada Daniel? Menurut saudara, iri? Siapa bilang iri? Sehingga dia harus disingkirkan. Saya merenung, dia bukan iri yang ada di sini. Kalau iri, kenapa dia waktu bersama-sama dia tidak diiri, tidak ada dalam Alkitab. Tapi kenapa ketika dia di posisi nomor 1, nomor 2, ketika dia menjadi atasan, dia ingin disingkirkan. Artinya kalau dia sampai disingkirkan, ada yang terganggu kalau Daniel menjadi seorang pemimpin mereka. Artinya ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita, orang tidak akan terganggu. Orang akan terganggu akan dosa mereka ketika dia lihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita lihat Daniel, Tuhan bekerja dalam hidup Daniel, sehingga yang lain terganggu, merasa mereka tidak bisa berbuat curang lagi. Ada orang jujur dan ini menghambat pekerjaan mereka, dan itu harus disingkirkan. Poinnya Bapak Ibu, apakah Tuhan bekerja lewat hidup kita hingga orang lain yang melakukan dosa di sekitar kita merasa terganggu tidak dengan keberadaan kita? Apakah kita sama dengan mereka? Oh, sama saja, tak ada perbedaan. Tapi ketika kita lihat di sini, kalau sampai Daniel disingkirkan, ada sesuatu yang membuat mereka tak nyaman, yaitu keberadaan Tuhan dalam hidup Daniel. Amin. Amin. Saya katakan bahwa Daniel memiliki roh yang berbeda, kekuatan karakter yang berbeda. Saya yakin percaya 100%. Dari manakah kekuatan karakter Daniel? Dari manakah itu lahir? Ketika karakter itu yang berbeda, Daniel merasa dia adalah orang yang berbeda dalam secara karakter. Dari mana itu lahir? Kalau kita belajar dari Daniel 6, ketika dia perkara, ketika ada, mungkin saudara bisa baca kelanjutannya, ketika dimaklumkan bahwa orang yang tidak menyembah kepada raja, dia akan mati dan sudah ditanda tangan. Apa yang terjadi? Daniel pergi ke rumahnya. Di ayat 6, Daniel 6 ayat 10 dia katakan, yang menarik dia bilang gini, pintunya itu terbuka kepada Yerusalem. Artinya dia tidak ada yang berbeda, tetap pintunya itu terbuka, artinya dia bisa dilihat orang dalam berdoa. Padahal hal itu yang membuat dia untuk dimatikan, disingkirkan. Tapi ada pintu yang terbuka tetap kepada Yerusalem, tempat dia bisa diintip sebenarnya, tapi dia tidak terganggu. Dia tetap melakukan kebiasaannya, yaitu berdoa 3 kali sehari. Saya tidak tahu. Dan saya katakan ketika dia berdoa setiap hari, seperti yang biasa dilakukannya. Lihat, seperti yang biasa dilakukannya. Biasa artinya dia konsisten dengan caranya. Jadi saya katakan waktu dia muda pun, sebelum dia ditawan dan setelah dibawa ke tawan, dia sudah menghabiskan waktunya dengan Tuhan. Amin. Sehingga dia tumbuh karakter yang berbeda. Dia tadi lulus seleksi loh. Dia bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Jadi ketika dia pun waktu muda, dia sudah menghabiskan waktunya dengan Tuhan. Apa yang dilakukan? Berlutut, 3 dilakukannya. Berlutut, berdoa, dan memuji Tuhan di situ. Berlutut bukan posisi tubuh, tidak.
Tapi saya katakan berlutut adalah merendahkan dirinya, mengakui Allah dan mencari Allah dalam hidupnya, dan menaklukkan semua dirinya kepada perintah Tuhan. Amin. Itu artinya berlutut dalam konteks ini. Jadi dia sudah lakukan itu sebagai suatu konsistensi, suatu kebiasaan. Dan kita lihat dia berbuah menjadi karakter yang kuat. Saya lihat kenapa? Kenapa dia tenang? Kenapa dia tenang sebenarnya pada harganya harus mati? Karena dia mempercayai Bapak Ibu bahwa ketika dia fokus dengan Tuhan, ketika dia fokus dengan Allah, dia percaya bahwa dia, Tuhan yang disembah, akan membela dia. Bahwa Tuhan yang dia sembah akan turun tangan di pihak dia. Keyakinan itulah yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Dia tidak terganggu dengan keadaan sekitar. Dia tidak terganggu dengan apa-apa di luar sana yang mungkin menghujam dirinya, yang mungkin ada sesuatu yang akan menghantam dirinya. Tetapi apa yang dari dalam, itulah yang dia yakini, bahwa Allah dia adalah Allah yang sanggup membela dia. Ketika dia berlutut, kebiasaannya dari dulu dia lakukan. Dia tenang. Ketenangan yang dia dapatkan dengan membuka pintu jendelanya. Bukankah kita melihat bahwa ada ketenangan di sana? Bukankah ada karakter yang kuat tadi? Di situ ada ketenangan, ada damai, bukan impulsif, bukan gasa-gasaon. Ketika sesuatu terjadi, bukan itu yang ditunjukkan dalam konteks ini. Dia tenang. Ketenangan didapat dari mana? Ketika kita menghabiskan waktu dengan Tuhan. Karakter yang berbeda tumbuh dari mana? Ketika kita menghabiskan waktu dengan Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama kita menghabiskan waktu dengan Tuhan. Setiap hari, apakah kita konsisten? Apa kita konsisten dengan apa yang kita lakukan untuk kita menghabiskan waktu dengan Tuhan? Saya mau katakan, karakter yang kuat diubahkan. Jangan bermimpi kalau saudara tidak pernah mengambil waktu dengan Tuhan. Kalau saudara Senin Kamis berhubungan mengambil waktu dengan Tuhan, jangan berharap banyak untuk diubahkan. Karena diubahkan itu adalah Dia yang mengubahkan. Saya mau katakan, mari kita ambil waktu menghabiskan dengan Tuhan. Ingat, dengan konsisten. Seperti Daniel melakukannya. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika dalam ketenangan itu, kalau kita lihat sebenarnya bagaimana sih posisi Daniel di situ? Daniel ya bisa toh ketika dekret itu terjadi desain, bisa toh dia mendekati temannya, janganlah, atau menjilatlah, atau janganlah. Dia tidak takut terhadap para lawannya. Satu. Kedua, dia tahu posisinya. Raja Darius sayang kepada dia, tapi dia bilang dia tidak mengambil keuntungan politik dari semua itu. Oleh karena kau sayang sama aku, janganlah. Tidak, dia tidak mengambil keuntungan politik. Artinya apa? Dia tahu kepada siapa dia bersandar. Amin. Dia tahu kepada siapa dia mempercayai. Bukan kepada raja, bukan menjadi orang yang kompromi, tidak. Di situ kita melihat ada suatu kekuatan karakter yang dia punya. Keyakinan dia bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang dia cari selama ini, yang berdaulat dalam langit dan bumi. Bapak Ibu, kita bisa melihat apa yang terjadi ketika itu. Tetap dimasukkan ke gua singa. Raja Darius merasa tersakiti. Dia menyesal sebenarnya dengan keputusan itu. Tapi apa daya, dekret sudah terjadi. Tapi dengan tenang mungkin Daniel pergi menghadapi konsekuensi kematian itu. Tapi dia tenang karena keyakinan tadi, karakter yang kuat tadi Bapak Ibu. Daniel juga memahami satu yang dia tahu. Ketika dia mempercayai Tuhannya, ketika dia menghargai Tuhannya, maka Tuhan akan mencegah dia dari keputusan yang salah. Betul?
keputusan yang salah. Bisa toh tadi mengambil gain politik keuntungan dari raja. Bisa toh dia tadi berkompromi, tapi itu tidak lakukan. Kenapa? Dia tahu bersama dengan Allah, Tuhan bisa mencegah kita dari keputusan yang salah. Setuju? Setuju ya? Amin ya. Habiskan waktumu dengan Tuhan. Ambil waktumu konsisten berlutut. Pahami. Ambil waktumu berlutut, tadi dibilangnya mencari Allah dan menundukkan segala keberadaan Dia di bawah kedaulatan Tuhan. Kita berdoa Bapak Ibu untuk kita semua punya karakter yang kuat, karena itu mempengaruhi kebangunan rohani dari tempat ini sampai ke ujung bumi. Di mana kita lihat kebangunan rohani? Pada ayat selanjutnya saya melihat, kita lihat di Daniel 6 ayat 27. Bisa dipertanyakan? Daniel 6 ayat 27. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ini buah kebangunan rohani yang ada seorang Daniel yang menghabiskan waktunya dengan Tuhan, yang memiliki karakter yang kuat, yang tidak terganggu dengan keadaan di sekelilingnya, tapi yang mempercayai Allah sepenuhnya yang berdaulat. Tuhan menjagai dia. Lihat berapa banyak yang percaya kepada Allah Daniel ketika hanya satu surat dikeluarkan oleh Raja Darius, sampai raja itu pun bertobat. Betapa banyak mudahnya Tuhan membawa orang percaya kepada Tuhan hanya dengan satu surat perintah bahwa Allah Daniel harus disembah. Kita di sini semua bisa berkata, siapa engkau? Pengusaha, izinkan orang yang karyawanmu berkata ini. Izinkan kita yang mungkin punya gubernur, wali kota, atasan kita, anak-anak kita berkata ini. Kita sama-sama membaca di ayat 27. Ganti Daniel dengan namamu. Bisa? Ganti nama Daniel itu dengan namamu. Kita tidak ada berbeda dengan Allahnya Daniel, dengan Allah kita yang kita sembah pada hari ini. Allah yang sama yang disembah Daniel, yang melakukan keajaiban, yang membuktikan dirinya, bahkan yang menaklukkan seorang Raja Darius. Tidak mungkin dia menaklukkan seorang gubernur. Bukan tidak mungkin dia menaklukkan seorang presiden. Oleh karena apa? Kekuatan karakter yang boleh kita belajar pada hari ini. Cara satu-satunya yang memiliki karakter yang kuat, di sini dikatakan menghabiskan waktu dengan Tuhan seperti biasanya, konsistensi. Amin ya Bapak Ibu ya. Mari sama-sama, sebelumnya kita akan membaca ayat 27, 1, 2, 3. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Posma. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Beri kemuliaan pada Tuhan. Amin. Kita akan berdoa Bapak Ibu. Kita menundukkan, kita minta supaya Tuhan menarik kita untuk memiliki hubungan yang kuat dengan Dia. Supaya Tuhan menolong kita ada kehausan yang dalam untuk kita boleh menghabiskan waktu dengan Dia. Dia taruh rasa haus dan lapar itu dalam diri kita supaya kita tidak sekedar dalam mencari Dia. Kalau kita menginginkan kebangunan rohani, ini awalnya miliki karakter yang kuat sampai ini terjadi. Di rumahmu, tetanggamu, sekitarmu akan berkata ini. Oleh karena aku melihat Allahnya Emma misalnya, Allahnya Pak Kasmaran, Allahnya Ibu Renata, Pak Enikson, aku akan mengikut dia. Baik, kita tundukkan kepala, kita berdoa.